Hari ini udah malam. Lu udah tiduran di kasur sambil megang HP. Mata lu pengen merem, tapi otak lu nyala terus. Overthinking lah istilahnya. Terus tangan lu, entah kenapa, otomatis ngambil HP. Lu buka Instagram, lu ketik nama mantan lu lihat story-nya yang baru, foto dia lagi nongkrong, ketawa, sama cewek atau cowok barunya, dan kayaknya baik-baik aja gitu. Dan lu cuma bisa mandangin layar itu sampai mata lu perih. Padahal lu udah janji ke diri sendiri, ini terakhir kali gua stalking. Kemarin juga lu bilang gitu, dan kemarinnya juga. Tapi tetap aja, jari lu tuh gerak sendiri tiap malam kayak ada yang narik gitu, kayak ada gaya gravitasi yang menarik. Pertanyaannya, kenapa sih lu nggak bisa berhenti? Padahal lu tahu, lu ngecek dia tuh cuma bikin lu tambah sakit hati gitu loh. Lu udah tahu hubungannya udah selesai, dan secara logika, lu juga bukan orang bodoh gitu kan. Lu paham harusnya udah waktunya untuk lu move on. Cuman, tubuh lu, perasaan lu kayak nggak mau dengerin logika sama sekali. Banyak orang ngira nggak bisa move on itu tanda bahwa lu tuh orang lemah. Tanda bahwa lu tuh terlalu baperan, terlalu overthinking, kurang dewasa, dan lain-lain. Teman-teman lu mungkin juga udah berisik untuk bilang gitu loh, udah sih lupain aja, move on. Banyak cowok atau cewek baru di luar sana. Kedengarannya gampang, seolah-olah ada tombol off-nya gitu loh, lalu beres. Tapi kan nggak gitu ya. Nah menariknya, gimana kalau gue bilang, alasan lu nggak bisa move on itu bukan soal mental lu yang lemah. Gimana kalau ternyata secara literal, apa yang terjadi dalam otak lu itu yang bikin lu nyangkut sama mantan lu. Jadi otak lu emang udah rusak aja gitu. Dan itu kejadiannya persis kayak orang lagi sakau. Dan ini bukan kiasan, ini bukan gua lebay, karena ada penelitiannya beneran, pakai mesin pemindai otak yang nunjukin kalau patah hati putus sama mantan itu nyalain bagian otak yang sama persis kayak orang yang kecanduan kokain atau meth. Jadi di video kali ini kita bakal bedah kenapa otak lu memperlakukan mantan tuh kayak zat adiktif. Kayak lu berhenti rokok tapi nggak bisa. Kenapa sebagian orang susah lepas daripada orang yang lain? Kenapa ada orang gampang move on? Kenapa yang enggak? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya bisa lu lakuin biar otak lu bisa pulih beneran. So, welcome to Dating Series by 1%. Enjoy. I love you. Tahun 2010 ada satu peneliti namanya adalah Helen Fisher. Dia ini antropolog yang udah puluhan tahun ngeriset satu hal yang kelihatannya nggak ilmiah sama sekali, yaitu adalah tentang cinta. Bareng timnya, dia pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di otak orang yang baru aja ditolak sama orang yang dia cintai. Jadi dia ngumpulin 15 orang, semuanya tuh baru aja diputusin, dan yang bikin menarik adalah mereka semua masih sayang banget sama mantannya atau mantan gebetannya. Jadi masih cinta tapi udah ditinggal atau ditolak. Nah, satu persatu, mereka itu dimasukin ke mesin buat alat scan otak, MRI, untuk ngelihat otak mana sih yang lagi nyala pas lagi mikirin sesuatu. Terus mereka disuruh ngelihat foto mantannya. Dan hasilnya yang bikin merinding adalah pas mereka ngelihat fotonya, ada beberapa area di otak yang langsung nyala terang. Salah satunya adalah namanya VTA. Terus ada juga yang namanya nucleus accumbens. Nama-nama ini kedengarannya ribet dan gue juga nggak tahu ini apaan. Tapi gampangnya gini, dua area ini itu adalah pusat penghasil dopamin. Apa itu dopamin? Ya lu sendiri udah tahu. Ini adalah zat kimia di otak yang bikin lu ngerasa semangat, termotivasi, ngerasa enak, dan pengen ngejar sesuatu. Yang menarik lagi adalah area otak yang sama persis ini juga nyala di otak yang lagi kecanduan pas mereka pengen make lagi. Benar-benar di wilayah yang sama. Makanya, tim Fisher ini di akhir penelitiannya nulis kesimpulan yang berani banget. Mereka bilang bahwa patah hati karena ditolak atau diputusin, secara teknis itu adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan. Coba lu pikirin pelan-pelan, selama lu pacaran, otak lu tuh terus-terusan dapet dosis dari pasangan lu atau dari gebetan lu. Tiap dia chat, tiap dia meluk, tiap dia ya ngasih notif dari Reels gitu ya, Instagram, dopamin lu naik. Lama-lama otak lu tuh terbiasa sama dosis tersebut. Jadi dia adalah sumber dopamin selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Terus tiba-tiba putus, sumber dosisnya hilang total. Dan otak lu tuh nggak langsung paham. Yang otak lu tahu itu cuma satu, sumber dopamin gue kemana? Gue butuh itu lagi. Nah itulah kenapa lu mungkin ngerasa gelisah, lu ngerasa susah makan, lu ngerasa susah tidur, dan lu pengen banget ngehubungin nih orang, lu pengen banget ngecekin kabarnya. Dan ini bukan berarti tanda bahwa lu tuh manja, tapi tanda bahwa otak lu emang lagi rusak gitu. Lagi sakau, lagi withdrawal. Sama kayak orang yang kecanduan rokok, terus nggak ngopi gitu ya, kecanduan kopi, butuh kafein
ngapain dan lu lagi berhenti nggak konsumsi kopi atau rokok basically. Ya susah lah, lu pasti pengen beli kopi atau rokok. Dan ada satu temuan lagi yang bikin masuk akal kenapa rasanya itu jadi sakit banget ketika lu susah move on. Di penelitian yang sama, ada area lain juga yang ikut nyala. Gua nggak usah sebutin, tapi ini ada dua, anterior something dan insular cortex. Nah, dua area ini tugasnya adalah ngolah rasa sakit fisik. Jadi kayak pas lu kepleset nih atau kejedot, atau pas jatuh dari motor, dah mungkin beberapa dari lu udah pernah jatuh dari motor, kadang-kadang nggak langsung sakit. Yang bikin sakit itu adalah si area otak yang gue bilang tadi. Jadi pas orang bilang patah hati itu sakit, itu bukan cuma gaya bahasa yang puitis ya, tapi beneran sakit. Emang lagi memproses kehilangan itu pakai jalur kayak lu jatuh dari motor. Tapi kalau emang patah hati itu kayak kecanduan, kenapa ada orang bisa move on cepet? Ya kan, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa nggak semua orang merasakan efek move on yang lama dan menyakitkan gitu loh? Nah, jawabannya adalah ya dari sesuatu yang lu bawa dari kecil banget. Jauh sebelum lu kenal sama mantan lu. Basically dari pola asuh lu. Ini yang bakal gue bahas di chapter 2. Ada anggapan umum yang sering banget gue denger, katanya makin lama lu pacaran, makin susah lu move on. Atau makin lu sayang sama orang, makin lama lah lu move on. Kelihatannya masuk akal, tapi ternyata ya nggak sesederhana itu. Ada orang yang pacaran cuma 3 bulan, tapi hancurnya kayak bisa bertahun-tahun. Ada orang yang udah bertahun-tahun, tapi bisa langsung move on, bahkan hamil, mungkin ya langsung hamil lagi sama cowok lain gitu ya. Kita banyak lihat itu di berita-berita. Jadi faktor utamanya itu bukan lamanya hubungan. Yang lebih nentuin adalah cara lu nyambung sama orang lain, atau istilahnya adalah attachment style lu. Nah, ini udah gue bahas di beberapa video sebelumnya juga. Konsep ini awalnya tuh dari psikolog yang namanya Bowlby ya. Terus dikembangin lagi sama peneliti-peneliti lain. Idenya adalah gini. Cara lu ngerasa aman dan nempel sama pasangan pas dewasa itu sebenarnya kebentuk dari pola asuh dan pengalaman waktu kecil. Dan pola itu kebawa saat lu gede. Terus ada 4 gitu ya. Ada 4 pola. Ada anxious, secure, disorganized, sama avoidant. Nah, ini yang lagi populer dan banyak banget di TikTok itu soal avoidant ya. Malah kadang ada yang meromantisasi, gue pengen cowok yang avoidant ya. Terserah lu dah. Tapi intinya gue mau jelasin nih satu-satu. Yang anxious ini yang pertama. Nah, orang dengan pola ini punya kebutuhan besar buat deket sama pasangan dan takut banget ditinggal. Pas putus mereka itu cenderung banyak overthinking, atau kalau bahasa lebih ilmiahnya mungkin ruminating ya lebih tepatnya. Nah, ruminating atau ruminasi itu artinya mikirin hal yang sama berulang-ulang tanpa henti. Kenapa gue ditinggal? Apa salah gue? Apa dia udah nemu yang lebih baik? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini muter terus dan gak ada solusinya. Dan orang tipe anxious ini paling rentan kena ya stres berkepanjangan dan ya paling sering minta balikan walaupun udah tahu itu nyakitin diri sendiri. Tipe kedua namanya adalah avoidant. Nah, ini kebalikannya. Mereka tuh cenderung nggak nyaman kalau udah terlalu deket. Mungkin lu adalah tipe orang seperti ini ya, yang kalau belum deket lu ngejar terus, tapi kalau udah deket lu cabut gitu. Ini banyak banget orang yang kayak begini dan lu bisa cari ribuan konten di TikTok soal avoidant ya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka avoid atau kabur gitu? Ya mereka sebenarnya cuma neken perasaannya aja. Salah satu penelitian yang gua baca nunjukin kalau orang avoidant ini malah ya lebih susah berkembang dan belajar dari putusnya. Jadi seringkali ya mungkin dia yang mutusin, dia yang cabut, terus balik lagi ke orang yang mirip-mirip gitu ya, yang toksik lagi. Dan kenapa seperti ini? Karena mereka menghindari ngerasain rasa sakitnya. Jadi prosesnya nggak kelar-kelar juga. Sakitnya cuma dipendem, terus move on ke orang lain, move on ke orang lain gitu. Kalau tipe yang tadi gue jelasin di awal video, itu ya cenderung ke pola yang anxious. Ngecekin story, terus ngechat terus-terusan ke mantan, pengen banget minta ada penjelasan segala macam, itu anxious. Kalau buat lu yang sok sibuk bilang ke semua orang, oh gue nggak apa-apa kok gitu ya, terus langsung cari cewek cowok sana sini, bisa jadi itu tipe yang avoidant. Tapi belum tentu seperti itu ya, ini gue cuma menggeneralisir aja biar gampang dimengerti. Tentunya kalau lu ngerasa ada masalah ya ke psikolog aja langsung, 1% ada psikolog. Jadi di sini cuma penjelasan umum ya, tanya lagi ke AI lu, tanya lagi ke psikolog lu, tapi kurang lebih seperti itu polanya. Nah, pola itu mengubah cara lu nanganin patah hati. Kalau lu paham bahwa lu tipenya anxious, ini ada psikotesnya juga by the way, di 1% cari aja attachment style 1% di Google. Terus lalu nanti bakal ketahuan, oh polanya X gitu ya. Nah, kalau lu udah ngerti, misalnya lu anxious, oh ternyata dorongan gue buat ngechat tuh bukan karena gue percaya kita jodoh, tapi karena lu emang tipe anxious aja. Terus kalau lu percaya bahwa, atau lu ternyata rasa lu avoidant dan di psikotes juga avoidant, lu jadi tahu, oh gue harus berhenti untuk pura-pura kuat dan mulai izinin diri gue buat ngerasa sedih beneran, bukan nyari orang baru terus cabut lagi gitu. Biar lu belajar dari si patah hati ini. Nah, itu yang anxious sama avoidant. Kalau yang secure ya biasanya bisa lebih aman gitu ya dalam memproses emosinya, karena ya basically dia udah secure aja gitu. Simpelnya seperti itu, tapi tentu lebih kompleks. Nah, kalau yang disorganized, nah biasanya itu kadang-kadang gabungan anxious avoidant. Nah, ini yang paling wombo combo. Tapi gua mungkin nggak bakal jelasin lebih banyak di sini ya, karena mungkin nanti akan ada video tersendiri soal attachment style.
Tapi yang bakal gue bahas adalah gimana cara ngebantu otak yang sakau ini itu untuk pulih lah, biar lu bisa move on. Gimana caranya? Nah, kabar baiknya, karena patah hati itu mirip kecanduan, kita bisa pakai logika pemulihan kecanduan buat ngebantu lu. Otak lu tuh punya kemampuan namanya tuh neuroplastisitas. Artinya, dia bisa diprogram ulang sesuai keinginan lu. Bahkan, neuroplastisitas ini sangat canggih. Jadi kalau lu kehilangan nih otak kiri lu gitu ya, atau otak kanan lu tetap bisa hidup. Dan ini ada penelitiannya zaman dulu gitu ya. Karena otak itu ya canggih banget. Dia punya plastisitas yang sangat tinggi. Artinya, dia bisa dibentuk-bentuk kayak plastik. Ketika sekarang lu stres, ketika sekarang lu gak bisa move on, ini jadi momen yang paling krusial buat ngebentuk ulang otak lu. Meskipun ini jadi periode yang tersulit, tapi justru ini jadi paling potensial buat lu berubah kalau sebelumnya nggak pernah berubah nih. Nah, 4 hal yang bisa lu mulai adalah yang pertama, jangan ngontak sama sekali. Jadi no contact. No contact artinya lu berhenti total kontak mantan lu, terutama buat yang anxious. Lu nggak ngechat, lu nggak nelfon, lu nggak stalking, lu nggak ngepoin temennya, cabut dari semuanya. Kenapa ini penting? Karena otak lu lagi nyari dosis. Dan tiap kali lu ngeliat fotonya dia atau baca chat lamanya, itu lu ngasih dosis kecil-kecil ke otak lu, jadinya ya lu bakal tetap ngisep terus terus gitu. Jadi jangan melakukan itu. Karena apa? Karena otak butuh minimal sekitar 30 hari tanpa kontak biar sirkuit nyari dosisnya ini kayak udah nyerah lah, biar otak lu nyerah. Jadi lu di sini membodohi otak lu biar dia nggak nyari sumber dopamin yang sama lagi. Gitu ya. Dan ini tergantung, beda hubungan tentu beda kekuatan ya dari segi dosis dopaminnya. Bisa jadi ada hubungan yang butuh waktu lebih panjang, lebih dari 30 hari, bisa juga ada yang 14 hari juga udah cukup gitu. Jadi ya ini tergantung. Tapi lagi-lagi konsepnya yang pertama adalah simple, no contact. Terus yang kedua, cari sumber dopamin baru. Nah makanya, kalau lu nggak bisa move on ya lu asikin diri lu sendiri lah dengan kegiatan lu gitu. Jadi kayak lu bikin lagu kayak bikin sesuatu gitu ya, tapi yang nggak berhubungan sama mantan lu gitu. Jadi tugas lu adalah secara aktif ngisi kekosongan itu, olahraga lah segala macem yang tadi gue bilang. Intinya kasih otak lu tuh dosis sehat dari sumber yang lain ya, biar otak lu tuh nggak ngerasa satu-satunya jalan buat seneng itu cuma lewat si orang ini. Yang ketiga, jangan lupa ditulis, jangan cuma dipikirin. Jadi buat lu sekarang yang lagi nonton ini via HP atau laptop, ambil satu gadget lu lagi, tulis di jurnal, notes, biar keluar keresahan lu marah karena apa. Terus ketika udah ditulis, biasanya otak lu bakal lebih gampang untuk mengolah. Jadi bukan cuma muter-muter di situ terus, tapi juga bisa diterima gitu loh. Oh gue punya pemikiran ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Oh gue masih kangen, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Terus habis itu udah buang, cari sumber dopamin baru gitu ya. Terus yang keempat, seringkali orang tuh mikir kayak oh gue cinta mati sama dia, gue jodoh segala macem. Tapi lu harus bedain sakau sama cinta gitu ya kan. Lu nggak cinta kan, lu nggak cinta rokok gitu loh. Lu cuma ketagihan aja sama nikotinnya, sama dopamin yang dihasilkan. Jadi lu nggak cinta sama orangnya, bukan berarti dia tuh cinta sejati, enggak gitu. Itu bisa jadi lu memang ya kecanduan aja. Lu lagi gejala withdrawal aja. Padahal pas udah balikan pun mungkin nanti hubungannya toksik lagi segala macam lagi kan. Belum tentu itu tuh cinta sejati lu. Ya, jadi itu yang harus lu tekenin. Bisa jadi ini orang malah jadi buat lu gitu ya. Lu pisahin dua hal itu, lu pisahin jadi dua kotak yang berbeda. Apalagi kalau relationship-nya itu adalah toxic relationship ya, itu udah makin harus dipisahin lah gitu kan. Jangan sampai lu balikan terus sama orang toxic ya, dijahatin lagi, terus drama lagi segala macam lagi. Itu mah lu nggak belajar. Jadi lu harus belajar bedain sayang beneran, cinta beneran sama withdrawalnya gitu. Sekarang gue pengen lo coba tanya ke diri sendiri, dari 4 hal ini mana yang udah lo lakuin dan mana yang belum lo lakuin atau bahkan lo ngehindarin untuk ngelakuinnya. Mungkin lo masih pegang fotonya segala macem, nah itu bisa dibakar ya dibuang aja sih. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lu bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lu nggak ngerti atau lu ada pertanyaan, lu bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lu. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotespremium buat info lebih lanjut.
At the end of the day, nggak bisa move on itu tapi bukan tanda bahwa lu lemah atau lu gagal jadi manusia. Itu tanda bahwa lu memang pernah sayang sama orang ini dan ya lu pernah dapat pengalaman baik dan buruk juga of course. Dan otak lu cuma lagi ngejalanin proses chemical yang memang itu nyata, yang udah terbukti lawan scan otak emang ada. Lu nggak lagi fase rusak-rusaknya tapi lu lagi fase penyembuhan. Nah, tapi kan ada orang yang fase penyembuhan, dia udah tahu diabetes tetap makan gula gitu. Ada orang yang seperti itu, akhirnya sembuhnya nggak sembuh-sembuh, malah makin parah. Ada juga orang yang fokus ke sembuh, akhirnya sembuh. Setiap kali lu mau mikir ngeliatin story-nya dia pakai second account, please coba pikir ulang, tonton video ini lagi gitu ya, dari awal sampai akhir, dan ganti dopaminnya pakai dopamin yang lain. Prosesnya memang simple tapi memang berat, dan lu nggak harus ngakuinnya sendirian. Kalau memang lu ngerasa butuh bantuan, ya of course 100% ada life coach, ada psikolog. Kalau lu mau curhat di grup juga, kita ada yang namanya The Good Life Community Membership. Itu langganannya cuma, gue lupa 70 apa 80 ribu sebulan. Kalau di YouTube, itu ngasih lu akses nanti ke psikotes premium, gratis. Lu juga dapat akses ke webinar, workshop kita gratis, 4 tiap bulan. Terus lu juga dapat diskon kalau mau konsultasi, itu kalau lu join membership. Kalau nggak join, nggak masalah juga sih ya. Lu bisa curhat di tempat yang lain. Tapi yang jelas, kalau lu ngerasa butuh bantuan, ada banyak resource-nya gitu ya, baik di 1% maupun di luar. Lalu bisa research saja di website kita 1%.net. Lu bisa langganan 3 bulan sampai setahun dan lebih cuan, lebih murah karena lu dapat berbagai macam produk premium kita secara gratis juga. Gue Evan dari 1%, well, thanks.